Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara kedua bahasa tersebut. Berbagai varian bahasa Melayu digunakan di berbagai wilayah. Indonesia dan semua mengakui bahwa bahasa yang digunakan di Provinsi Riau dan sekitarnya adalah bahasa Melayu standar atau bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu piawai. Perbedaan latar belakang sejarah, politik, dan perlakuan yang berbeda menyebabkan munculnya perbedaan tata bahasa, peristilahan dan kosakata, pengucapan, serta tekanan kata pada dua bentuk standar modern yang sekarang dipakai. Saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Cuma yang membedakan kenapa misalnya kalau saya pergi ke Malaysia saya sulit untuk berbahasa Melayu dengan teman-teman dari Malaysia atau Brunei gitu ya. Itu karena dalam perjalanannya kemudian kita berbeda haluan. Kalau dilihat dari penjajahnya kan memang berbeda ya. Malaysia dan Brunei itu yang menjajah Inggris, sementara Indonesia itu Belanda. Akibatnya pengaruh kosakata bahasa Belanda itu sangat kental di Indonesia, tetapi tidak terlalu kental di bahasa Melayu Malaysia. Nah, itu yang membedakan. Kemudian juga kalau dilihat bahasa Melayu itu hanya salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Kita punya bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Jawa. Bahasa Jawa lupa, saya ntar diomelin orang. Bahasa Jawa yang paling banyak ininya kan pengikutnya. Jadi pengaruh bahasa asing kepada bahasa kita maupun bahasa daerah kepada bahasa Indonesia itu besar. Nah, ini yang membedakan kita dengan bahasa Melayu yang masih digunakan oleh orang-orang atau kita nyebutnya kerabat kita di Malaysia dan Brunei. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan dan kita pinjam dari Indonesia. Apakah wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu ya, itu kan dirahmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan, yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Udah, nah dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Standard. Ya, nah dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia sudah menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya. Dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk membuat kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN, ada konsensus di negara ASEAN ini, di organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, yang dipakai adalah working language, bahasa kerja. Tidak ada yang namanya official language. Jadi kalau Indonesia mau mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti Malaysia akan memveto. Demikian juga kalau misalnya orang Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti orang Indonesia akan menolak. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini Perdana Menteri Yaakob berpidato. Saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui gitu. Saya katakan nggak apa-apa, itu sampai 1 April Mop, anggap saja itu. Karena nggak mungkin ya, di ASEAN ini ada official language. Kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi negara-negara anggota ASEAN itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu.
Nah, daripada bertengkar terus dengan Malaysia, saya katakan kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, strategi lompatan katak saya, ya, misalnya saya bicara dengan teman-teman di UNESCO, ya. Ini diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, saya kemarin berbicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam, OKI. Beliau mengatakan, beliau ini orang Jogja nih. Beliau mengatakan, Pak Amin katanya, yang sedang diusahakan saat ini selain bahasa Inggris dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di negara-negara OKI itu adalah bahasa Melayu. Saya katakan, sebentar. Jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi. Terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih, karena dia ini adalah orang yang selalu menjadi utusan Indonesia untuk di sidang OKI. Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sebelum abad ke-20, bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara yang dimodifikasi dari aksara Arab yang dikenal sebagai huruf Jawi. Sejak era Kesultanan Melaka dengan menggunakan kata baku penyebutan, di akhiran di seragam tulisan Jawi. Setelah abad 20, bahasa Melayu ditulis menggunakan huruf Latin, dikenal sebagai Rumi, dan penggunaan huruf Latin ini telah hampir menggantikan huruf Jawi secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Romanisasi pada awalnya digunakan di Malaya, kini bagian dari Malaysia, dan Hindia Belanda, kini Indonesia.